Halo semuanya dan selamat malam. Oke, kali ini saya mau ngasih impresi awal 2 ayam buatan brand non-audio. Brand ini dikenal sebagai pembuat keyboard, tapi bisa saja kedepannya brand ini mau jadi salah satu brand audiophile. Ya, ini dia, KiBoom. Dan thank you buat KiBoom Official atas sampel reviewnya. Jujur saja, awalnya saya sedikit ragu, walaupun kedua ayam ini mahal. KiBoom Allure 1,5 juta dan KiBoom Evoke 2,6 juta sampai 3 juta. Untuk keduanya punya packaging yang mantap dan dikasih case yang gede plus elegan. Tapi isinya gak lengkap, gak ada buku panduan ataupun kartu garansi. Ya mungkin ini hanya sampel review. Dan sebagai info saja di bagian box, ini sepertinya salah cetak spek. Soalnya kalau saya lihat di web official KiBoom, yang menggunakan single dynamic yaitu tipe Allure. Sedangkan yang hybrid 1DD dan 2BA adalah tipe Epoch. Oke, saya bahas dulu yang KiBoom Allure. Build quality-nya sangat solid. Housingnya full metal, faceplate-nya resin dengan motif yang cantik. Kabelnya juga cakep dengan bentuk jack yang ganteng. Nah, untuk audionya ayam ini punya tonal yang balance dan agak-agak ke Harman tuning. Bassnya cukup sedang, deep dan kontrolnya bagus. Vokalnya cukup tebal, cukup maju dan natural. Kemudian treble-nya cukup sparkling dan detail. Nah, untuk teknik seperti resolusi, soundstage, imaging, separasi, ini kerasa banget saya lagi menggunakan ayam di atas 1 jutaan. Maksud saya gini, saya cukup banyak mencoba ayam di atas 1 jutaan, tapi KiBoom Allure ini terasa lebih baik. Oke, nanti akan saya bandingkan dengan yang masih ada. Namun sayangnya saya nggak punya Olina dan Titan S yang katanya punya teknikalitas di atas rata-rata ayam 1 jutaan.
Oke, lanjut ke Keyboom Evoke. Housingnya menggunakan bahan pure resin. Kalau dilihat-lihat bentuk dan faceplate-nya, mirip dengan line up-nya T-Audio. Dan sepertinya yang saya pegang saat ini adalah varian yang paling mahal, yaitu yang 3 jutaan. Kemudian kabelnya terasa lebih baik dibanding tipe Allure. Tapi di bagian jack sama aja, sama-sama ganteng. Nah, untuk audionya secara tonal mirip dengan tipe Allure. Namun di sini dampak bassnya lebih terasa, vokalnya agak lebih bright dan sedikit lebih tipis. Kemudian treble-nya lebih detail. Nah, untuk teknikalitasnya juga lebih baik. Yang paling terasa pas saya coba tadi adalah resolusinya yang lebih baik dan soundstage-nya yang lebih megah. Jadi overall untuk kualitas audio secara out of the box, saya sangat impresif dengan kedua ayam ini. Utamanya di bagian teknikalitas. Dan wow, saya nggak nyangka sih. Soalnya saya di awal agak ragu aja. Tapi saya juga belum yakin banget sih. Soalnya belum saya pakai lama, belum di burn in, dan belum dibanding-bandingin. Jadi sampai jumpa lagi di ulasan lengkapnya.